Alhamdulillah waskulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Panitia dalam rangka pra musbil. Kemudian yang saya hormati Pak Abbas, sahabat saya. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya Pak ya, kita sering di kampus ini, bahkan gedung ini belum ada kalau saya rasa itu masih gedung yang dikasih casing itu Pak ya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Asia beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati sahabat-sahabat, rekan-rekan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Timur. Kemudian hadir juga mungkin pimpinan AUM ya, direktur, kemudian Aisyah dan seluruh jajarannya, dan mudah-mudahan hadir juga seluruh angkatan muda Muhammadiyah ya, yang tergabung pada pagi hari ini dalam rangka kita pramusbil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat untuk hadir dalam rangka pramusbil ini. Mudah-mudahan langkah kita bersama, gerakan kita bersama di Perserikatan Muhammadiyah ini dalam rangka memperjuangkan Islam ini melalui Perserikatan Muhammadiyah, Allah mencatatnya sebagai amal ibadah kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, begitu banyak tadi Pak Indra sudah menyampaikan terkait bagaimana pengembangan ekonomi dan bisnis di dalam Perserikatan Muhammadiyah ini. Beberapa waktu yang lalu kami beserta pimpinan baik di tingkat pusat dan juga di pimpinan wilayah Perserikatan Muhammadiyah, kami membahas beberapa sebuah kegiatan, satu amal usaha yang dalam satu periode ya, dalam satu periode kepengurusan Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi kami coba melihat bahwa kegiatan kita itu yang sifatnya itu sementara ini, kegiatan kita yang ya seperti hadir hari ini ya, tapi kami berharap Pak Abbas sudah membuat skenario yang cukup bagus. Setelah kumpul semangat, harusnya terus mengeksekusi gitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanan Majelis Ekonomi selama 5 tahun, ini perhatikan 7 tahun, oh ya, ada perpanjangan Mas tadi. Nah, ini anggota wakil juga dia wakil juga ini. Nah, kita 7 tahun itu boleh dibilang hanya sifatnya itu gathering ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa baru cuci otak. Nah, sebelum ke sana Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita menyadari dan perlu kita harus memperbaiki struktur kepengurusan mindset yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah hari ini beda sekali dengan zamannya Muhammadiyah. Kalau ini saya lihat Pak, saya melihat di filmnya Sang Pencerah. Saya coba terjemahkan dari sana, di mana Kiai Ahmad Dahlan di dalam mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, di antaranya memang ada yang ahli pendidikan, kemudian tablet, ya kan, filantropi, nah, baru saudagar. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya nanti masuk ke sana kemari, coba Bapak Ibu lihat kira-kira karakter daripada orang kita yang ada di dalam tubuh Perserikatan Muhammadiyah. Itu kalau tadi itu saya sebut 4 itu, gitu ya. Hari ini orang Muhammadiyah itu ada yang namanya, kalau saya namanya itu kristalisasi.
mengkerut warnanya daripada orang Muhammadiyah. Yang banyak apa Bu? Orang Muhammadiyah itu? Setuju. Setelah itu guru, ya, dosen, mubalek, betul, ya. Siapa yang jadi pedagang? Ayo dengan sebut. Kalau ASN disebut jumlahnya banyak, betul gak? Mubalek jumlahnya, betul gak? Jenengan tadi bilang saudagar, saudagar, ya kan? Jenengan hujan, berarti jenengan sudah tahu jawabannya. Nah, maka inilah sebetulnya yang harus kita coba memperbaiki. Saya mencoba uji coba dalam satu cabang, ya. Saya mencoba satu cabang saya, karena begini, saya melihat karakternya Muhammadiyah. Saya jujur bukan kader Muhammadiyah. Saya ini nyingklak di tepi jalan. Dulu bapak saya ketua PDM, saya belum bermuhammadiyah loh. Saya waktu itu, ibu saya ketua PDA. Ya. Nah, saya hanya waktu itu minta syarat, saya akan masuk Muhammadiyah kalau Muhammadiyah ini menjadikan ekonomi ini adalah menjadi bagian jihad dakwahnya. Nah, waktu itulah kakak saya pinter. Yo, kalau memang mau begitu, kok dicoba jadi ketua majelis. Tahu-tahu musda, tahu-tahu langsung disodorin Pak. Sodorin, wes jadi ketua majelis ekonomi. Tukang majelis itu tukang geopo, saya tanya gitu. Dulu bayangannya Bapak dan Ibu sekalian, kita ke ormas ini itu kan kebayangannya, lihat namanya ormas, dia tukang ngaji. Jadi kalau gak iso ngaji, gak iso berbu Muhammadiyah. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sekalian, ada satu karakter yang baik di dalam tubuh diri masing-masing orang Muhammadiyah, yaitu suka memberikan sesuatu apa yang dimiliki. Ya, Bapak dan Ibu sekalian coba saya lihat dan saya sudah saya buktikan. Kalau di tingkat PDM atau di tingkat PCM, ya, ada orangnya mau bermuhammadiyah, ekonominya cukup dan peduli, Muhammadiyahnya maju Pak. Taruhan sama saya, nanti saya mesti menang saya. Betul ya? Nah, maka disitulah saya pertama kali ingin membangun jihad ekonomi. Saya membuat hanya satu orang, cukup satu orang. Di PCM itu saya tanya, namanya almarhum Bahtiar Effendi. Ya, itu sahabat saya bikin namanya Koperasi Syariah, punya Muhammadiyah. MPLE Wapik Pak Ebas, tapi dihapusi, ditutup-tutupi loh Pak, supaya bosnya nggak ngamuk gitu ya. Nanti gayanya dicair nih, kemudian dibayar, ditutup, dan dokumennya tak dihapusi kita, ya. Karena kalau kita sebetulnya kita di dalam hal apa ya, koperasi, kemudian itu tuh banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, ya, banyak sekali yang kita kontrol. Karena dulu sebelum teman-teman bikin gini itu Muhammadiyah Kabupaten Blitar udah pernah bikin yang namanya Koperasi Syariah, ya kan? Bahkan waktu itu gagal, ya kan? Sampai minus miliaran, Muhammadiyah bingung. Nah, saya masih ingat bapak saya bilang, Muhammadiyah nggak tanggung jawab, apa tak tuku air begitu. Nah, inilah sifat-sifat yang kita miliki di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Nah, saya mau cerita pendek tadi itu gini. Akhirnya yang namanya Bahtiar Effendi itu saya cari bisnis. Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa orang Jawa, pertama banyak orang Jawa ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbisnis itu selalu senengi gawe. Gawe nomor dodolan tuh, sing seneng itu. Saya bisa bikin keripik, saya bisa bikin kerajinan ini begitu. Pemasarannya biasanya terus komplain di pemerintah, ya kan? Nah, sebagaimana tadi Pak Indra menyampaikan, persis di bisnis keluarga saya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau orang lihat di bisnis saya itu, orang ngertinya adalah Pak, tempatnya Pak Dayat itu adalah peternakan ayam, memproduksi telur, betul ya? Betul kan? Tapi itu hanya 10% dari total omset saya di dagang Pak. Itu kan Bapak nggak tahu, ya kan? Nah, hari ini orang Muhammadiyah kalau melihat Muhammadiyah, nanti melihat pemimpin Muhammadiyah
itu melihat baru yang terlihat. Katanya Pak Haidar Nasir itu kan ada yang namanya Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian itu umroh ya ke Mekah, sing disenengi foto neng sore sama di menara, betul ya? Tetapi Bapak dan Ibu sekalian pernah tanya enggak seberapa dalam fondasi yang harus dibangun untuk bisa menjadi menjulang? Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya ingin dalam Pramus Will ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang sebetulnya masih banyak perjuangan di Perserikatan Muhammadiyah terkait dengan jihad ekonomi ini. Kita semua biasanya hanya sering melihat di dalam bisnis itu yang terlihat, dan orang-orang Muhammadiyah itu senang istilahnya kalau berbisnis itu ya baru mulai itu dicret foto, diupload, cret foto, diupload begitu. Ini berbahaya ya. Kenapa? Kalau saya tahu bahwa lawanku dia, saya sudah tahu kelemahannya ya. Lain kalau dakwah lain, tapi kalau berbisnis jangan begitu. Berarti kita kan sedang membuka seluruh anggota tubuh kita yang sebetulnya sudah tertutup dengan baik ini ya. Nah, maka termasuk kita nanti memilih para pemimpin yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya kan? Jangan yang terlihat saja yang kita mesti melihat kapasitasnya dia, rekam jejaknya dia, apa dia bisa berkarya apa, ya. Jangan terus begini, sing pokoknya kerep neng PDM Ponorogo, kerep neng PDM Blitar, oh itu pemimpinku itu pemimpinku gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa? Sebagaimana tadi Pak Abbas sudah menyampaikan, kita punya 4 pilar di dalam jihad prioritas jihad kita, ya kan? Ada pendidikan, ada kesehatan, ya. Kemudian jelas tabligh itu pastilah kita. Nah, sama ekonomi, kan begitu. Nah, maka menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah, saya pikir diantaranya, Pak harus sudah selesai urusan waktunya, Pak. Kalau dia nggak bisa mengurus memanage waktunya sendiri, waktunya masih dimanage oleh satu tempat lain, ya gimana mau ngurus Muhammadiyah? Ya kan? Nah, kalau waktunya ini, terutama itu di tingkat pimpinan-pimpinan ya, kalau majelis mungkin boleh ya. Tapi di tingkat pimpinan, terutama ketua umum, ya nggak boleh mereka waktunya masih dikendalikan orang lain. Kemudian yang kedua, harusnya mereka juga sudah selesai dengan urusannya keluarganya sendiri, ya kan? Nah, dengan begitu Bapak dan Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan situasi ekonomi yang hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Abbas, kemudian ada Pak Rudi, kemudian ada Mas Agung sama Jamilah yang tadi ada itu, Jamilah ada datang juga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya setiap akhir tahun itu selalu ikuti yang namanya Indonesia Knowledge Forum, dan ini hadir semua kepala bank di Indonesia, dan hanya customer-customer tertentu yang bisa masuk di dalam kegiatan ini. Karena biasanya memang kalau diberbayar cuma cukup lumayan mahalnya. Nah, kemudian hadir di dalamnya itu ada Sandiaga Uno, kemudian hadir juga Erick Thohir, ya beberapa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana kita lihat ekonomi 2023. Ada yang sempat dengar 2023 kamu apa? Ya, apa Bu? Resesi. Yang resesi siapa? Pertanyaan saya. Pemerintah. Ya kan? Setuju. Ya, ini menarik ini. Nah, dari situ Bapak sekalian, di menit-menit terakhir, Bloomberg itu sempat menyatakan bahwa Indonesia akan terhindar dari apa yang tadi Bapak Ibu sekalian sebutkan. Sebelum ini, waktu sebelum Oktober, itu dimungkinkan bahwa Indonesia akan terjadi resesi. Kenapa? Karena 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif, ya kan? Tapi di terakhir ini sudah enggak, ya. Nah, saya mau kasih buka gambarannya kenapa Indonesia bisa tumbuh kayak begini, begitu.
Tetapi yang tumbuh ternyata cuma yang gede-gede, Bu, Pak. Ya, yang kecil nggak tumbuh. Ya. Jadi, apakah geopolitik yang terjadi antara perang ya Ukraina dengan Rusia, bagaimana dampaknya dan bagaimana nanti secara global dan juga dampak kepada kita, keluarga kita masing-masing. Ya. Kemarin sempat waktu Sandiaga Uno menyampaikan bahwa perang ini nggak akan selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang kasih tahu saya? Perang ini nggak akan selesai karena perang ini ternyata menguntungkan buat dia. Loh, betul, Bu. Jadi ketepatan ada bisnis saya yang bersinggungan dengan ini, ketepatan. Nah, itu kan gambaran besar begini. Dia perang, kayaknya ngesakno, kan gitu ya. Ono sing dibunuh, ono sing tembak-tembakan begitu ya. Ini kan seperti ibu kalau putranya 5, gitu ya. Pengennya kuliah kabeh. Ono nggak sing dikorbani supaya ngewangi ibuke, sing liyane supaya kuliah sing sitok dikon nyambut gawe terus. Ada nggak? Sama, negara itu ya begitu itu caranya. Loh, ini perang dia pelihara. Kenapa? Kemarin saya tanya nyonya saya, katanya mie itu belum naik. Mie sudah naik? Belum, cuma ukurannya dicilik nih. Bu, siapa yang punya mie? Bahan bakunya? Siapa? Tepung. Jenengan tahunya kan Bogasari. Oke? Tak, segitiga bahannya, ya kan? Tahu ternyata pendekarnya gandum wheat, ya itu adalah Ukraina. Makanya perang ini aku nggak mau perang, asal tetap oleh ekspor gandum. Kan syaratnya gitu. Nah, Rusia pinter, gak mau aku gitu. Nah, kalau ini perang terus, harga pangannya mahal apa murah? Dia menikmati dong, ya kan? Yang pertama, begitu perang butuh bahan bakar. Yang punya bahan bakar sumbernya banyak di antaranya siapa? Rusia. Bapak yang bertani siapa? Ada yang bertani? Ada yang bertanian ya? Harga pupuk naik apa turun, Pak? Naik ya? Nah, saya tanya, siapa penguasanya? Rusia, Pak. Supplier bahan baku dunia itu dia menguasai 22% pupuk di dunia. Makanya dia perang enak, Pak. Mudah kok. Bener gak? Betul kan? Amerika gak kuat, Pak. Betul? Mas Rudi, yang perbankan mana tadi? Nah, ini tanya perbankan ini. Gak ada dia. Yang BPR, yang mitra-mitra, teman-temannya dari mitra. Dari Sunan ada ya? Ya. Pak, dulu biasanya The Fed itu suku bunganya itu cuma 1%. Ya, November kemarin 4 sudah 4. Ya, dia targetkan sampai Desember ini 5. Berarti kalau The Fed-nya 5, Indonesia suku bunganya naik apa turun? Naik. Naik, pengusaha nih modalnya untuk berusaha naik atau murah? Naik. Betul kan? Nah, berarti naik, harga pakan kita naik. Inflasi dong. Betul kan? Nah, jadi ini akhirnya orang yang hubungannya dengan kita, perangnya di Rusia, kita kena getahnya. Ya. Nah, paling gini Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, paling terkini. Kemarin jenengan tahu kalau UMK mau dinaik nih? Ya. Terima atau tidak terima? Iya Pak Abbas? Oh, Dewan Pengupahan. Nah, Dewan Pengupahannya kemarin gimana Pak Abbas? Apindo sudah komplain apa sudah? Pak, ternyata kemarin waktu begitu pemerintah menaikkan UMK 10%, itu ternyata Apindo Dewan Pengupahan komplain maju ke MK, Pak. Ya, kenapa? Pemerintah menetapkan tanpa persetujuan daripada Dewan Pengupahan. Ya, langsung hari ini Bapak dan Ibu sekalian, nah ini masuk ke Indonesia, langsung perusahaan tekstil dan sepatu sudah, betul, sudah angkat, bukan angkat kaki Pak, namanya apa? Lempar handuk putih. Ya, Vietnam yang sementara ini tuh hebat, ya, dalam hal berjualan tekstil. Kenapa tekstil ini gak jalan?
di Eropa begitu Rusia menutup gas, ya kan? Dulu dia pengen langitnya biru, Bu, Pak. Hari ini dia beli batu bara dari Indonesia. Dulu kolong-kolong Indonesia itu nakal, bumi ini dikedui, ya kan? Tapi hari ini dia butuh, Pak, weno aku, Pak, gitu lah. Ini kadang-kadang negara besar itu kita kadang-kadang ini kita kayak dimainkan, ya. Nah, maka pada saat Presiden Republik Indonesia menjadi Presiden G20, salah satu programnya masih ingat nggak? Apa programnya G20? Pak Jokowi ya, Pak? Ayo nonton G20 Pak di Bali, masa orang-orang yang nggak tahu ini, ya kan? Salah satu programnya dia adalah energi terbarukan. Apa kira-kira kalau energi terbarukan? Pak Jokowi pinter waktu itu, ya kan? Waktu Indonesia CPO di ban ke Eropa, waktu itu nggak laku, Bu, ya kan? Maka waktu itu terus Indonesia bikin yang namanya B20, B30, hari ini sudah ada B50. Minyak sawit menjadi bahan bakar. Yang menang sopo? Indonesia. Indonesia menang dalam hal ini. Nah, maka dengan energi yang terbarukan ini, Bapak dan Ibu sekalian, batu bara menjadi tidak boleh, ya kan? Nah, begitu batu bara tidak boleh, otomatis kita mendapatkan duren utuh. Nah, minyak hilang itu. Iya, tapi kita minyaknya banyak impor, Pak. Kita banyak impor. Nah, maka di dalam ekonomi global inilah Bapak Ibu sekalian, kita mesti ngerti. Nah, yang saya ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, begitu pemerintah kena kayak begitu, maka di dalam kesimpulan oleh IKF yang kemarin saya ikuti namanya Indonesia Knowledge Forum, maka kita di tahun 2023 itu harus pinter menjalankan strategi. Untuk apa? Jadi saya mau kasih bocoran, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun depan bisnis yang masih menguntungkan itu yang berkaitan dengan pakan. Ya, jadi pangan ini masih akan sangat menguntungkan dan ini sustainable-nya cukup bagus. Maka Bapak Ibu sekalian yang mulai masuk di bisnis ini, saya pikir yang dulu menganggap bahwa petani itu wong desowan, enggak, Pak, keren sekarang ini. Benar, nanti perang ke depan dapat kedil. Ya, setuju. Jadi kenapa? Ketepatan saya dan Pak Indra untung sudah pergi duluan. Kemarin saya bikinkan satu proyek buat pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu kita akan masuk yang namanya itu cateringnya masa musim haji, ya kan? Yang sudah pernah haji itu kalau musim haji di Armina, ya kan? Makanan antri sama betul, Bu, antri kan? Terus kadang-kadang nggak matang, betul ya? Kadang-kadang, nah, betul. Nah, saya beberapa waktu yang lalu di bulan Juli saya pergi Jepang. Nah, saya ada satu teknologi dan kemarin alhamdulillah udah ketemu, Pak. Jadi bikin satu makanan, Pak, yang makanan itu nggak perlu dipanaskan, Pak. Jadi pakai namanya heat pack. Kalau Bapak udah pernah tahu, jadi ini saya tahu teknologi ini 10 tahun yang lalu di Jepang. Kemudian saya ulang lagi, saya cari lagi. Nah, teknologi namanya heat pack. Kalau biasanya ibu kan beli yang frozen itu dipanasin di microwave. Kalau ini enggak, cuma dibuka, heat pack-nya dimasukin lagi, hanya dikocori air, baru makannya ditampung di atasnya, udah panas. Nah, ini kenapa saya tawarin buat PP Muhammadiyah? Karena salah satu pembinaan kita kemarin adalah salah satu dirjen, betul ya Pak ya. Nah, itu caranya kalau orang berdagang, otaknya itu gini, oh iki koncone merono, aku nyiapno iki, bukan aku dagang BDE. Nah, itu Bu, itu otaknya langsung kurung gitu, Bu, ya kan? Nah, langsung kita kemarin ketemu dengan yang namanya Syekh Fauji. Kita ketemu beberapa kali, kita ngobrol, kita diskusi, terserah saya nanti nggak begitu. Jadi kita pakai 2 jalur. Apakah lewat nanti kita Muhammadiyah ke sana atau lewat Syekh ini begitu ya. Saya sudah tawarkan, Bu, ternyata hanya ngopeni 7 hari loh ya. Hanya ngopeni 7 hari, ya kan, makan hanya 2 kali.
itu ternyata omsetnya 1 triliun tuh bisa. Itu saya tuh hanya 200.000 Pak. Iya. Nah, hal-hal yang begini Bapak dan Ibu sekalian, saya makanya mulai mengintip. Kalau saya sama Pak Indra ini, untungnya itu saya kenal sama dia itu bukan di majelis ekonomi Pak. Ketepatan nyonyanya dia itu satu kelas dengan nyonya saya. Nah, akhirnya ketemu di Muhammadiyah. Nah, dilalah. Terus putranya sama-sama mondok di Malang, dilalah maneh Pak. Jadi kalau rapat majelis ekonomi, saya tiap bulan rapat. Rapatnya di mana? Di pondok. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya tahu globalnya kayak begitu, bolehlah saya coba tawarkan. Jadi dengan tadi coba perhatikan apa yang diomongin Pak Indra. Kalau Pak Indra banyak berlatar belakang dari keuangan, ya toh, wes kon tuku neng kono biasanya kon dibayar tempo, gitu ya. Wes saiki sing bayar tune aku, ya kan? Potongannya buat saya, betul ya? Yang saya ceritakan beda. Saya beberapa membangun sebuah perusahaan, saya ada yang di Jombang, sebuah perusahaan itu begini. Contoh, ada orangnya calon pokpan, saya mau bikin penetesan ayam Pak. Ilmunya ribetnya setengah ampun. Nanti aku tidak tua. Nah, kira-kira begitu gitu, ya kan? Nah, contoh umpamanya gini, jago nih. Ini ada orang pokpan, saya bikin salah satu orang itu saya tanya, Pak, kapan mau pensiun? 3 tahun lagi Pak Dayat gitu. Ngapain pensiun 3 tahun lagi? Ajukan pensiun aja ya. Toh semua fasilitas dari perusahaan akan keluar, dan kamu keluar dengan hebat, betul gak? Karena cara keluarnya betul. Terus kemudian tolong keluarnya 6 bulan, jangan 2 bulan, 1 bulan. Siapkan orang penggantinya, betul kan? Nah, tujuannya apa? Saya bilang, Bapak kan kerja di situ hanya 3 tahun. Tak kasih servernya di perusahaanku 10 tahun mana? Dia pensiun, dapat hak-haknya, dia tinggalkan tidak bermasalah, tapi dia masih bisa berkarya. Betul kan? Nah, saya langsung jadi pengusaha sejajar dengan dia. Kan saya nggak perlu belajar. Saya belajar kayak goblok mah kayak saya ini kan. Ya kan? Saya bersyukur sekarang punya mesin tetes itu setahun bisa netes 12 juta ekor Pak. Nah, cara yang saya lakukan berbeda dengan caranya Pak Indra. Nah, hari ini saya berkolaborasi dengan Pak Indra. Urusan duit takon boleh no. Tapi urusan mengeksekusi urusanku Pak Indra. Hari ini saya dan Pak Indra sedang menyiapkan tangki minyak Bu. Itu kira-kira 2.000 sampai 5.000 ton. Saya udah deketi Pelindo Surabaya. Ya. Nah, ini yang saya berharap kalau ini nanti dapat, ya, ini kan sumbernya ini. Nah, Surya Ahmad dong, yang harus ini. Itu saya pakai merek minyak kita Bu. Iya kan? Nah, saya curah dan saya bekerja sama langsung Bu. Dengan siapa? Repacker. Nah, ternyata repackernya itu orang Surabaya. Tapi orang Surabaya nggak tahu di mana repackernya. Saya nyari ketemu, didatangi malah saya. Nah, itu ada repackernya 2 orang Surabaya. Nah, hari ini saya kerjasama. Nah, mungkin nanti Pak Abbas akan membuat sebuah kolaborasi. Nah, di dalam pengembangan ini, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Abbas, tadi apa yang disampaikan Pak Indra? Saya tertarik itu gini Pak. Saya biasanya dulu bikin konsep tuh begini. Saya tinggal di Blitar Pak. Awalnya tuh gitu. Saya tinggal di Blitar. Gimana penghasilan saya adalah Jakarta. Ya, itu dream saya. Setelah itu tercapai, saya naik lagi. Gimana saya tinggal di Blitar, penghasilan saya New York. Itu yang saya kejar. Nah, hari ini contoh yang nggak baik, belum baik. Nanti kita maksimalkan. Contoh Mojokerto. Ada yang dari Mojokerto? Hari ini nggak ada ya. Bikin Surya Ahmad, betul ya. Tadi malam Mas Agung sama Pak Rudi ya, saya tanya Pak Jamila, nanti bikin standarisasi ekonomis sebuah kabupaten layak didirikan Surya Ahmad, ya kan? Nah, tadi menurut Bapak, setiap cabang bikin nggak begitu, bener Pak. Tapi tata hitungnya harus bener Pak. Karena saya distribusi Nestle Pak. Jadi saya tahu Pak. Jadi Bapak yang tahu bisnis saya itu kan yang ayam. Jadi saya frozen food ada, distribusi Nestle ada, saus ada. Jadi roti kering juga ada, macam-macam. Ya.
Nah, mungkin ada lebih dari sekitar 15-20 perusahaan lah. Nah, itu macam-macam gitu. Nah, dari sini sebetulnya, yang kita ingin sebetulnya titipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, harusnya kita ini berdagang. Mas Arif ini juga berdagang, ya. Pak Ketua, entah ini hadisnya sokeh atau do'if, saya nggak ngerti. 9 dari 10 pintu rezeki adanya di dagang ya. Sokeh ya? Tapi kok orang dilakoni ya sokeh. Nah, ini Pak Ketua, saya kepingin di Muhammadiyah akan memulai dari dagang. Ya, kenapa? Karena Muhammadiyah punya struktur dari pimpinan pusat sampai ranting, ya kan? Bahkan masih dikembangkan kepada AUM. Kalau namanya jaringan ini menjadi jaringan yang bisa dikristalisasi dalam bentuk rupiah, ini mahal loh Pak. Betul ya? Dan saya melihat Muhammadiyah ini sedang gurita yang sedang tidur. Maka perlu kita membangunkan gurita ini, jaringan ini menjadi gurita ekonomi. Nah, saya tadi mengisahkan, saya tanya Mas Agus sama Mas Rudi semalam itu, Pak Bas, bikin sore amat itu yang kan adanya tipenya kan ada A, B, C gitu kan, ya, supaya satu PDM dianggap itu mendapatkan, karena kita tahu sama tahu Pak Bas, kalau beli ke Nestle itu supaya dapat potongan paling maksimal, itu omsetnya begitu sama nih Pak Bas, gitu ya. Nah, kalau omsetnya nggak melebu, ya nggak dipotong kamu Pak, betul ya. Nah, gimana caranya? Mestinya menurut saya dulu nggak kepingin PDM saya di Blitar itu penghasilnya dari Blitar. Orang UMK-nya kecil kok. Jadi saya PDM di Blitar itu kalau bisa penghasilanku ya dari Mataram, dari Surabaya gitu ya. Meskipun saya tinggalnya di Blitar. Nah, gimana Pak Abbas konsepnya nanti itu di satu kabupaten itu keroyokan Pak awal ini. Jadi kalau sekarang Mojokerto hanya punya Surya Ahmad 1, efisien nggak Pak Abbas? Nggak efisien kan? Kediri efisien nggak Pak? Blitar dulu juga enggak Pak? Saya challenge duluan. Nah kalau itu ada di Blitar, Kediri, Mojokerto, didadekne sitok sak kabupaten, sampai efisien nggak? Loh kenapa kita nggak berkolaborasi? Baru nanti berikutnya ganti, kan gitu toh? Lo pikir saya kan PDM ku gak ketok dia usaha ya bene. Yang penting dapurnya itu kemebul betul Bu. Nah untuk itu Pak Abbas ini harus dimulai. Nah tadi Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai ini terus terang kami berkolaborasi dengan PDM Subang dan juga PDM Lamongan. Sebetulnya di luar ini saya ada beberapa pondok pesantren Pak. Di luar Muhammadiyah ini saya ada beberapa pondok pesantren yang kami kelola bisnisnya agar kenapa? Agar pondok pesantren ini berdaya. Ya. Nah maka Muhammadiyah yang kita jelas punya strukturnya, saya berharap pada hasil nanti diskusi hari ini, ya pertemuan pramuswil hari ini memunculkan, nah Surya Ahmad harus bikin satu konsep, kalau PDM ini mau bikin harus berapa minimalnya, ya kan? Supaya kenapa? Saya tahu Pak Abbas ini omsetnya pembeliannya harus sesuai dengan standarisasinya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini yang bagusnya Pak Abbas bikinkan nanti grup yang B2B Pak. Contoh Pak, yang impor yang kemarin sudah disurati KPPU itu Pak, yang tukang impor kedelai 3 itu teman saya semua Pak. Tapi kan orang Muhammadiyah belum orang sing main Pak. Nah ini kalau cuma nyari jaringannya saja, jaringan saya banyak Pak. Nah ini harus mulai. Nah maka mulailah dimunculkan, kira-kira kalau dagang mau dagang apa, ya kan? Oh ada kedelai mau dipakai, ada minyak goreng, terutama ya bisa Pak Abbas, namanya itu adalah 11 bapok ting. Apa itu? Itu sampai Pak Jokowi mengeluarkan Perpres 125 tahun 2022 ini bulan Oktober kemarin. Ya, kenapa? Karena saya ketepatan membidangi bidang ini, dan ini harus dekat dengan namanya Bapanas. Nah, ketepatan kepala Bapanas itu teman saya, namanya Arif Prasetyo. Tahu bocorannya enggak? Kalau pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk pertanian kedelai, pemerintah butuh lahan 300.000 hektar.
Karena sementara ini delay itu impor semua, Pak. Ya kan? Nah, ini pemerintah butuh. Dan ini pemerintah akan menggulirkan yang namanya dana untuk pendampingan ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagai kedelai Bu. Karena yang 11 bapok ting itu ada jagung, ada kedelai, ada telur, ada daging ayam, ada cabai, ada minyak goreng, terus jambang kalau nggak salah itu ya. Nanti Ibu cek aja, ada 11 bapok ting perpres 125. Ini Bapak akan tahu kalau memainkan bisnis ini, pemerintah akan menjaga dengan baik. Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan Pak Indra, jadi memang apa yang disampaikan Pak Indra tadi itu kami mencoba memberikan sebuah contoh, kita berkolaborasi. Jadi kami sedang memulai di Mataram, karena waktu itu Pak Gubernurnya dan Kepala Dinas waktu itu Kepala Dinas minta agar Mataram itu berdaya. Nah, akhirnya kami sanggupin, kami akan datang ke sana. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya lakukan itu saya selalu menggandeng putra lokal, dan setelah itu putra Muhammadiyah. Karena kalau begitu saya ke Indonesia Timur sampai ke Makassar ini, putra lokalnya itu belum terlalu berdaya. Nah, maka betul. Nah, kita akhirnya jalan duluan. Setelah itu dia nempel. Nah, saya sudah datangi yang namanya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, sampai Sumbawa, Dompu, Bima. Saya sudah datangi. Bahkan sampai yang tadi dibilang Labuan Bajo itu sampai Timika. Ya, disitulah sebetulnya ada kesempatan saya untuk membentuk jaringan ekonominya Muhammadiyah. Ternyata ke timur itu Pak, dagangnya hebat sekali. Rata-rata mereka menjadi distributor produk-produk dari Surabaya. Nah, ini berarti tugasnya PDM Surabaya. Nah, gimana PDM Surabaya bisa menyiapkan barang-barang yang ada di sana? Nanti kita kerjain Pak. Saya juga lagi buat perusahaan di Manado Pak. Nah, saya sudah lihat listnya, ada 100 produk Jawa Timur yang masuk Manado. Nah, ini penting nih untuk buat PDM Surabaya. Jadi Surabaya bisa menjadi sebagai agen besarnya, kemudian yang lain bisa didistribusikan. Saya orang daerah aja bisa ngambil jatah itu loh Pak. Ya kan? Oh, saya orang Blitar, jatahnya orang Surabaya saya ambil agennya, kan gitu Pak. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya masuk di Perserikatan Muhammadiyah ini. Makanya saya ngambil jalur dakwahnya, jalur dakwah ekonomi, ya kan? Nah, sejak itulah saya bergabung dengan Perserikatan Muhammadiyah, dan memang ini rasanya saya udah ketemu apa ya, passionnya, jati diri saya tuh ketemu, seneng saya. Saya kalau ketemu dengan Mas Arif ke kandang itu, kadang-kadang tak tinggal loh. Ya, dia tinggal nengdi gitu, wes aku di kandang Mas wis gitu. Gak peduli no. Aku mau tekani karepmu, gak mau tekani sekarang. Yang penting laporanku apik, bisnisnya untuk beres. Nah, senangnya cuma satu Pak. PDM Lamongan menginfakkan kepada Lasismu. Tim saya ngomongnya cuma begini, Pak, moga-moga besok kebagian ya Pak Yo. Cuma Pak. Ya, alhamdulillah kami didukung oleh 23 perusahaan di belakang kami, dan kami kerjasama dengan Umum Malang. Ya, jadi hari ini kami mengubah kurikulum, mengubah cara pengajaran dan cara magang. Ya, nah berharap kampus-kampus Muhammadiyah bisa menikmati kesempatan hari ini yang disebut dengan Merdeka Kampus Belajar Merdeka ini. Nah, di situ saya sudah mulai kerjakan dari tahun 2015, dan hari ini hasilnya cukup menggembirakan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Pak Bas, saya berharap Unmu Ponorogo, karena sudah saya minta Pak Hidayat juga kemarin sudah iya, tapi belum sampai tujuan. Pak Suko juga sudah saya minta, Pak Fauzan juga sudah saya minta. Saya tuh kepingin Muhammadiyah punya kurikulum yang namanya entrepreneur. Ya, karena kenapa? Ke Muhammadiyahan ibu-ibu ajar mulai dari bangku TK. Di Ambar harus diajari. Betul Bu ya? Setelah itu SD sampai perguruan tinggi. Loh, kita bicara katanya mau jihad ekonomi, tapi lo gak pernah diajari. Betul kan? Kalau ngajari diri kuliah Bu, itu seperti bambu yang mestinya kan
Ya kan? Boleh ditekuk gini, ceklek gitu loh. Nah, kita perlu berlatih dan perlu cara untuk sana. Sekarang tidak mulai dari TK. Ada kurikulumnya enggak? Pertanyaan saya kedua, yang ngajar Bu Guru atau pengusaha? Nah, berarti pengusahanya harus ngajar Bu Guru. Betul kan? Nah, saya Bu di SD Aisyah kita, anak SD udah punya paspor. Dia sampai bisa pergi ke Universal Studio di Singapura plus ke Legoland. Ya, itu saya ajarkan gimana cara gulung duit gitu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, mestinya ibu harus mengundang teman-teman yang di Ponorogo atau di tempat tinggal ibu masing-masing, ya lah. Siapa yang biasanya jualan, itu suruh jualan tuh. Jangan jualan paling langsung cuma gini toh, punya barang ditawarkan dia, kan gitu toh? Enggak, nanti terus dilihat Bu, dilihat gini Bu, ada nggak anak yang diam terus kalau dikasih uang saku banyak, gitu kan? Nah itu saya tip Bu, oh uang sakunya banyak. Buat apa? Buat berkolaborasi. Yang jualannya paling hebat siapa? Oh ada perempuan si A, si Fulan jualan hebat. Nah, yang duitnya banyak-banyak, saya goda. Kok bisnisnya? Oh Pak, aku loh sampai mama nggak dicepat no, dagangan nih. Aku beli toh, itu katanya. Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada beberapa 20.000, 50.000 kumpulin. Ketemulah 300.000. Yang jual es itu ternyata diborong itu 200.000 Bu, ya kan? Setelah 200.000 diborong kan langsung habis kan? Baru dia ngecer, belantik loh Bu, ya kan? Loh, tapi kan nggak jajali nanti. Nah, contoh yang begitu, ya kan? Ada yang namanya inden. Begitu mulai disenangi ditanya, aku minggu depan jualan ini loh, ada yang mau nitip nggak? Ada yang request nggak? Nah, kan gitu ya. Nah, ini ibu seneng nawarin nggak begitu, ya kan? Nah, nanti Bu minta Pak Ketua, kalau 17 Agustus finishnya minta di sekolahnya ibu, ya kan? Kalau finishnya di sekolahnya ibu ngapain? Coba saya tanya. Betul, ya kan? Apalagi kalau yang datang aum-aum, ya kan? Terus langsung ngomong. Betul, cabang-cabang ditanya. Kamu kan jalan sehat finishnya di tempatku, pesan makanan enggak? Gitu kan? Itu akhirnya ngumpul Bu, cukup besar sekali, ya kan? Tetapi anak-anak kita di bangku SD itu kan nggak pernah mengerti yang namanya modal awal kan? Yang penting dodolan dan duit, ya kan? Itu namanya racun yang benar, menjerumuskan jalan yang benar. Saya mengajari anak-anak saya di bangku SD, pokoknya kon dodolan tok, oleh duit dikantongi, uang saku pakai jalur. Iya, tapi lek jenengan enggak, ayo ibu diulangi dodolan, ya toh? Nah, duitnya enggak diwehi. Saya kuat anaknya. Iya. Loh, Pak Abbas, saya mulai semester ini ngajar di Ciputra Pak. Dan ternyata mahasiswa saya ceritanya ya kayak tadi itu, saya buat di kongkon nungguin toko ibu ya kan, duitnya gak dikei. Ya gimana mau seneng? Maka Bapak harus kasih racun ini Pak, kalau mau. Nah, maka kurikulum itu Bu, yang tadi saya sebut, di SD itu kurikulumnya adalah narkoba. Jadi kan terus narkoba. Orang Muhammadiyah yang ngerti narkoba Pak, karena aman. Strategi marketing narkoba itu, kan mumet yo, tak kasih obat, enggak, kan mumet tak obat, gratis, enak ning awak itu. Makan enggak? Makan. Ya kan? Tertarik. Nah, anak saya racuni dengan duit yang dulu Bu. Saya suruh jualan, dapat duit, oke. Di pondok, piye Bu, dodolannya di pondok. Orang dodolannya di sini karo mundire ya Bu ya, ya kan? Nah, saya kasih tahu, Mas, di pondok, di mana tempat peraturannya banyak, disitulah keuntungan paling besar. Nah, sudah betul, sudah tahu berarti. Akhirnya anak saya pinter. Tahu-tahu saya kaget.
kirim no teh kotak 4 dus. Kayak apa? Kamu kok jadi 4 dus gitu. Terus sama telur asin 5 tumpuk. Mas, kayak apa toko pakai banget gini itu. Ternyata dia jual pas tanggal tua, Bu. Kan ibu-ibu belum ngirim uangnya kan? Betul nggak? Di situ dia jeli melihat peluang. Ya kan? Wes lek gelem ya, gak apa-apa Mas. Teman-teman ini kamunya begini. Lek gak gelem rego 10.000 ya tuku nek jopo. Ah duwite gak enek kok tuku. Loh, ini kurikulum yang harusnya kita bangun untuk membangun anak kita menjadi minat. Kan gitu ya? Nah, dari situ terakhir pas kayak bulannya begini nih, Piala Dunia. Betul kan? Saya langsung pinjemin kaos punya sahabat saya. Langsung, Bu. Yang istilahnya itu grid, istilahnya apa ya? KW1, bukan ori, KW1 gitu ya. Masukin aja ke kamarnya dia, ke rangkaian bajunya kan, 90.000 ya. Kalau jualan kan ketahuan, ya kan? Nah, pura-pura lihat, wah gitu kan, nanti diambil satu-satu. Lumayan Bu, 1.500.000 sebulan sekali Bu anak saya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata terbukti pada anak saya. Anak saya kuliah di Ciputra, Sabtu nggak boleh bawa mobil, nggak ada Bapak. Uang saku sengaja saya press. Bahkan dia nonton film pun nggak sanggup dia. Makan juga wajar aja, makan ke belakang, ke warung sebelah saya. Pak, teman-temanku mau bawa mobil Ferrari, mau gini, terserah. Saya bilang gitu. Tapi apa yang terjadi yang saya bentuk ini, saya bilang kalau kamu mau dapat duit, ya kamu harus bisnis, kamu harus jualan. Papa udah ajarkan semua dari bangku SD sampai sekarang ini. Masya Allah, Allah menakdirkan, memudahkan. Bahkan dia di semester 3 itu sudah bisa menawar mobil mamanya 50%. Bangga dong? Ya kan? Gak harus baru, dia mau. Tapi 50% apa yang dia bayarkan, luar biasa loh. Nah akhirnya ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada yang baru semester 8%. Tapi target saya terlampaui. Bahwa anak-anak sebelum lulus kuliah, itu bisnisnya sudah jalan. Saya bilang, buat anaknya Pak Dayang, kalau kamu lulus tanpa bisnisnya dulu, gak perlu lulus, ijazahnya nanti gak apa-apa. Saya bilang gitu. Harusnya bisnisnya dulu selesai. Saya bilang, dan alhamdulillah, makanya Bapak Ibu sekalian di sesi akhir ini saya kepingin kurikulum ini ada pengalaman saya, kemudian saya ada sekarang aja. Ini kalau orang kita kuliah di Ciputra, Bu, 1 semester itu mendemi Bu di sana itu. Nah kalau ini yang bisa ke sana hanya orang-orang yang cukup, gimana dengan umat Islam? Saya merasa tersayat-sayat itu, yang saya ajari itu bukan orang Islam yang banyak. Orang muslimnya hanya 25%. Coba. Makanya saya tadi matur ke kampus ini agar apa yang ada di ini. Cuman satu Pak, kelemahan saya nggak bisa tulis. Ya, makanya biasanya kalau ke kampus itu saya minta penulis baru disodorin ke saya. Nanti saya lihat salah, mau saya nggak nulis, tapi saya tahu itu gitu loh. Nah untuk itulah di dalam Pramuswil ini saya kepingin Jawa Timur. Kita Jawa Timur membuat satu tagline yang menarik buat saya, gimana PW rasa sudah lama ya. Nah sekarang harus kita wujudkan realitanya apa yang harus kita. Nah tadi dokter menyampaikan ada 28% sekolah kita yang berdaya, betul? Yang laporannya PP ini ya. Makanya saya di Blitar nggak mau bikin sekolahan Pak. Bener, saya ada satu syarat kalau bikin sekolahan. Satu syarat pertama, gaji gurunya harus UMK. Saya baru mau. Kalau begini berarti ini sekolah ini nggak berdaya, ya kan? Makanya harus saya buat bersama adalah saya tanya kepala sekolahnya, visinya apa ingin membangun sekolah ini? Segmentasi yang mau diambil siapa? Saya boleh Pak, investasi 5 tahun saya nggak apa-apa. Saya bayarin semuanya, tapi syaratnya 5 tahun setelah itu kamu harus bisa mulai membalikan duit saya. Kalau dari bank, gitu ya Pak ya, Mas Arif gitu ya. Ya kan, kita investasi kan nggak apa-apa Mas Arif ya. Kita harus investasi pendidikan ini. Salah satu sekolahan di Malang yang kita memondokkan anak-anak kita ini harus antri 4 tahun Pak. Ya kan, uang gedungnya 90 juta. Dan pertanyaan saya kemarin, saya orang Muhammadiyah, mondokkan anak-anak saya nggak ada Muhammadiyah. Baru terakhir ini karena saya sudah ngeluh, saya minta ke Pak Agung Danarko,
Pak mu'alimimin mu'alimat itu loh takut no gedungi gurune siap no aku siap sembarangi gak iso Pak katanya. Bingung aku ya Pak, ya kan? Nah terakhir saya baru menyekolahkan anak saya di Surabaya Pak. Anak saya yang terakhir ini masuk ke Samda. Itu pun dia ngomong, yuk kon belajar di Muhammadiyah Rek. Pak, Bapak dulu tidak pernah kenal Muhammadiyah. Ya, nah, anak saya sekarang di Samda di Surabaya. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini tadi, jadi saya kepingin ada semacam kolaborasi bersama. Ya, jangan harus bahwa bisnis itu ada di rumah kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Yang penting penghasilannya bagaimana masuk ke kantong kita, kalau mau saya. Jadi PDM ini boleh punya bisnis di mana saja, tapi kembalinya kepada PDM masing-masing. Nah, contoh ya, kalau saya mau bikin peternakan di Pacitan, ini kan marketnya kecil. Kalau menurut saya, biarkan di marketnya yang jauh, duitnya aja dibawa ke Pacitan, dakwahnya ini. Nah, adapun ekonomi di sana bisa dikembangkan dengan UMKM yang ada. Tapi hasil besarnya bukan dari sana, gitu, ya kan? Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Abbas, Permangkasa ini nanti berharap dalam rangka Pramuswil ini, mari Jawa Timur kita akan mulai ya di periode depan ini. Bagaimana? Yang pertama, saya tidak pernah menyebut nama Pak. Kemarin teman-teman sudah rame di tingkat pimpinan ya, pimpinan wilayah ini ada yang saya siap, saya ini angkatan dari ini, gitu ya. Nah, tadi pagi sempat PWMU telepon saya, ada harapannya ke depan gimana? Saya berharap 13 pimpinan yang ke depan ya pemimpin Muhammadiyah Jawa Timur itu mencerminkan dari 4 pilar yang tadi dibilang Pak Abbas. Jadi harus ada, mubaleknya harus ada, pendidiknya harus ada, ekonominya juga harus ada, ya kan? Terus kemudian kemuhammadiyahnya harus ada, kader Pak. Ayo kader kita ini kalau ngomong kader di sini ngomongnya cuma politik Pak, ya kan? Kader ADW ini kurang ini kaderisasinya ini. Politik atau politik Pak? Gitu ya. Murid Jawa ini. Bukan untuk murid Jawa ini. Nah, maka angkatan-angkatan muda ini harus kita seimbangkan. Bukan berarti kok itu salah, tidak. Jadi, ayo kita memilih pimpinan wilayah Jawa Timur ini betul-betul mencerminkan menjadi pilar-pilar yang sudah kita sepakati ini. Sehingga Jawa Timur betul-betul berdaya. Sehingga saya sudah pesankan Pak Jainul, lek kon carane mung infak gini guru-guru ya lah, cuma setahun bisa. Ya soro Pak Jainul lah itu. Lek iso yo tiap bulan begitu. Supaya kenapa? Berdaya. Dan saya dengan Pak Indra insya Allah masih membidangi di Majelis Ekonomi. Kami ingin terus menumbuhkan ekonomi ini untuk mendukung dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini dalam rangka Pramuswil ini nanti menghasilkan sebuah kolaborasi di antara PDM. Dan kemarin saya mohon izin memperkarsai pertemuan ya PDM. Ini baru kita mulai separuh Pak. Kita baru memulai Jawa Timur Tengah. Kalau tadi Pak Indra kan Jawa Timur bagian selatan, Megaten untuk kidul gitu ya Pak Abbas ya. Kita kemarin memulai pertemuan antar PDM itu kemarin baru separuh. Jadi Surabaya sampai ke barat. Kenapa? Lawang kita ini satu keluarga besar. Setelah pertemuan takoi saking pundi jenengan. Lah ini loh sama-sama Muhammadiyahnya nggak kenal. Mas Arif, biasanya kalau di Kadin kenal nggak Arwan Soni? Kenal, ya kan? Betul kan? Pak Abbas tanya itu di pengupahan, ya kan? Ada kocok-kocoknya kenal nggak? Kenal. Nah, saya kepikir apa yang saya kerjakan di bisnis-bisnis yang lain. Kemarin sudah saya mulai di antar PDM itu saya bilang, kamu punya opo, urunan opo. Contoh Pak, kalau tadi harus ngasih tahu bapaknya, mau bikin rumah sakit. Ojo rumah sakit mana Pak? Bikin rumah sakit sing iso ngalah nih Siloam karo National Hospital Pak. Kita belum ada loh, betul loh? Loh, saya usul sing di rumah sakit urunan 5 miliar, 10 miliar gitu kan. Nah kalau ketemu rumah sakit loh, berarti kalau nanti yang menengah ke atas lorong gitu toh, nggak perlu pindah ke rumah sebelah.
rumah kita. Berarti duit itu kan berputar dari kita untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.